Orasi ilmiah oleh Dr. Stefri Indra Lumintang, Dr. Teologi, Doctor of Theology, Dr. Education. Kepada Bapak disilakan menuju podium. Karena ini dalam suasana memang wisuda, tetapi diselenggarakan dalam setting iman Kristen. Karena itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita kami karena menikmati kebaikan Tuhan, bersama dengan seluruh pimpinan dan dosen STT Solgrasi Indonesia, secara khusus dengan para winisuda yang hari ini diteguhkan perjuangan mereka selama sekian tahun. Dan kami berdoa, Tuhan, berbicaralah kepada kami, berilah pada kami pesan-pesan ilahi di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus untuk para winisuda, Tuhan menyampaikan sesuatu yang spesial yang tidak hanya membekas, yang tidak hanya berkesan, tetapi yang mempengaruhi hidup mereka sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah duka cita kami oleh karena dunia sedang bergumul dengan satu persoalan wabah COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami di tengah-tengah dunia yang sedang dalam kesusahan. Dan sebelum Tuhan kami pergi, berbicaralah kepada kami sekalian. Kami sambut Engkau Tuhan berfirman kepada kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Tuhan yang adalah penyelenggara sekolah ini. Juga memberi apresiasi kepada kepemimpinan STT Solgrasi Indonesia yang telah bekerja keras sehingga mewujudkan kegiatan akademik selama sekian tahun, khususnya mendampingi teman-teman mahasiswa yang hari ini menjadi wisudawan atau winisuda. Tidak mudah, saya paham betul, karena hampir semua sekolah tinggi teologi ini bertarung, berjuang, habis-habisan. Pertama untuk memenuhi tuntutan legalitas, dan berbarengan dengan itu juga dengan kualitas. Sehingga kami sungguh memberi apresiasi. Bapak Ibu, sidang senat terbuka dan para winisuda yang dikasihi, orasi wisuda STT Solgrasi Indonesia Sabtu 21 Desember 2020. Terima kasih kepada pimpinan yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi penyampai berita mengenai tema atau tajuk yang digumuli oleh pimpinan dan dosen, diperlengkapi untuk memperlengkapi pelayanan hamba Tuhan di era disrupsi, di antaranya karena dampak pandemik COVID-19. Wisuda bukanlah hanya satu seremoni yang menandai berakhirnya proses belajar yang disebut dengan graduation. Tetapi wisuda juga merupakan seremoni bermulanya tujuan belajar yang namanya commencement. Antara graduation and commencement tidak dapat dipisahkan. Banyak orang hanya berpikir graduation and after that death. Padahal sebenarnya hari ini teman-teman memulai tujuan belajar. Baru memulai tujuan belajar. Wisuda adalah pesta akademik, merayakan prestasi sekolah dan juga prestasi para winisuda. Khususnya wisuda adalah momen yang khusus bagi para winisuda, oleh karena inilah hari-hari di mana teman-teman seperti lepas dari rantai. Tapi sebenarnya pada saat yang sama, saudara memberi tangan saudara untuk dirantai lagi dengan rantai yang lain, yaitu tuntutan, bukan lagi tuntutan akademis, tuntutan pertanggungjawaban pengalaman belajar
selama saudara studi di program S1. Tema yang kita sedang bahas ini berasal dari kegelisahan teologis pemimpin dan dosen STT Sola Gracia Indonesia sebagai penyelenggara pesta akademik. Dalam upaya menyikapi dampak pandemik COVID-19 terhadap kehidupan umat Allah dan dunia pada umumnya. Dunia sedang diganggu, didisrupsi, diganggu bukan oleh virus, oleh dampak virus. Virus tidak pernah mengganggu kita. Dampak virus inilah yang sedang mengganggu dunia, termasuk dunia dalam berita dan dunia dalam penderitaan. Dunia sedang diganggu oleh dampak, sehingga catatan kemarin atau tadi malam 73 juta orang terinfeksi di seluruh dunia. Dan telah membunuh 1,7 juta penduduk dunia dalam waktu 6-7 bulan. Ya, membunuh hampir 20.000, ini hampir 19 tadi malam 19.800. Ya, pagi ini saya tidak tahu. Hampir 20.000 penduduk Indonesia. Dan belum berakhir, karena memang virus bukan tidak berakhir, tapi belum berakhir. Selain itu, selain pandemi COVID-19 ini, yang sedang dan telah mengganggu tatanan semua sektor atau bidang, ekonomi dunia sempoyongan. World Bank melaporkan sedang terjadi kemiskinan ekstrim. Akan ada 1.500 juta orang terancam miskin. Pendidikan terganggu, memporak-porandakan tatanan sosial, dan banyak yang jatuh, hancur, bangkrut, banyak yang susah, banyak yang berduka. Di sanalah saudara diutus. Saya pun diutus. Di tengah-tengah dunia yang betul-betul minta maaf, menggambarkan sesuatu yang betul-betul berat dipikirkan, dirasakan, dialami, dilihat sebagai hamba Tuhan. Kita yakin bahwa virus ini diizinkan oleh Allah untuk menggoncang dunia, supaya bisa mengendalikan kesombongan dan kejahatan manusia. Saya tidak bisa lagi mengutarakan apa saja bentuk kejahatan, di antaranya LGBT, memamerkan keseronokan, memamerkan persinahan, memamerkan menentang Allah dengan semua kejahatan seksual. Yang saya bicara nih bukan yang orientasi LGBT, tapi perilaku LGBT. Saya menerbitkan buku pada minggu ini tentang itu. Maka itu agak panas. Ya, dan gereja membela, membabi buta. Bapak Ibu, dan juga COVID-19 ini menelanjangi ketidakberdayaan manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, tak berdaya. Belum tahu juga dengan vaksin. Apakah vaksin itu betul-betul produktif, efektif? Saya tidak meragukan. Semoga baik. Tapi tidak menjamin. Karena saya yakin Allah sedang mengontrol dunia ini. Dan He has a purpose. And He has a goal. Kita harus membaca maksud Allah dengan virus ini. Virus telah menggoncang dunia. Ya, sekalipun demikian ada pengharapan. Banyak yang sembuh. Virus itu pasti berlalu. Pasti berlalu. Namun sesungguhnya ada satu virus yang lebih berbahaya. Sudah ada sejak dunia ada. Dan tidak pernah berakhir. Virus COVID-19 atau corona ini pasti berakhir. Tapi ada satu virus yang sangat berbahaya. Yang tidak akan pernah berakhir. Sampai dunia ini berakhir. Virus itu adalah virus ajaran dan cara hidup sesat. Ajaran dan cara hidup sesat. Virus ini tidak hanya mendeskripsi, mengganggu, tetapi
Destruction, bahasa Inggris destruction, merusak. Ya, destruksi. Ya. Tidak hanya mengganggu, tetapi merusak. Bahkan membinasakan. Orang yang terinfeksi ajaran dan cara hidup sesat menjadi rusak dan merusak sampai membinasakan orang ke dalam hukuman kekal karena menolak kebenaran, menolak Allah. Virus ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang menjadi titik berangkat rujukan tema ini dikaji. Saya baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Teman-teman para winisuda. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Enggak suka yang sehat, suka virus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus dalam konteks umat Tuhan di era disrupsi antara tahun 64 sampai tahun 68 setelah Kristus. Pada abad 1. Tepatnya saat Rasul Paulus dipenjarakan untuk kali yang kedua di Roma, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 9. Paulus mengirimkan surat ini untuk Timotius yang berada di Efesus dengan maksud untuk menguatkan, untuk memperlengkapi, untuk mempersenjatai. Arti diperlengkapi untuk memperlengkapi, artinya dipersenjatai. Ya, dipersenjatai. Teman-teman para winisuda sudah dipersenjatai. Tapi senjata yang ada pada kalian hari ini, kalau berhenti ditingkatkan mutu kualitasnya, itu nanti akan menjadi senjata mainan. Harus terus menerus diperlengkapi. Jangan pernah berhenti mempersenjatai diri sendiri. Bapak Ibu, dan saya jelaskan apa artinya. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Paulus membukakan virus yang disebarkan oleh pengajar-pengajar sesat seperti Hymenaeus dan Philetus dalam 2 Timotius. Bahwa virus ajaran omong kosong, Philetus dan Hymenaeus adalah ajaran sesat yang menjalar seperti kanker dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Virus itu menjalar cepat sekali dan merusak, tidak hanya mengganggu. Ya, kalau saya berpikir virus COVID-19 hanya mengganggu kok. Hanya mengganggu. Tapi ajaran sesat itu seperti kanker, seperti kanker yang pengaruhnya cepat, tak bisa dibendung oleh obat manapun. Dan itulah ajaran sesat yang sedang bertebaran di antara gereja-gereja di dunia ini. Virus cepat sekali menyebar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Gnostisisme adalah paham yang bertebaran di dalam kehidupan gereja di Efesus. Gnostisisme adalah paduan antara Helenistik dan Jewish. Perpaduan antara agama Yahudi dan juga agama-agama Helenis. Menekankan keselamatan melalui pengetahuan dan pengalaman batinia. Ajaran ini sama dengan yang saya sebut New Age Movement. Perpaduan antara semua hal-hal yang dianggap benar. Ya, semua entah filsafat, agama A, B, C, D yang benar-benar dikumpul semua. Itu satu spirit New Age Movement.
Dan di antaranya religious pluralism. Saya tidak bicara soal religious plurality. Plurality I agree. Tapi religious pluralism I hate. Karena dia menolak keunikan Kristus dan kefinalitasan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Mengenai deskripsi yang pasti terjadi. For the time will come. Karena akan datang waktunya. Itu pasti. Deskripsi pasti terjadi. Di mana orang Kristen tidak dapat menerima lagi ajaran sehat. Dalam teks yang kita baca tadi, orang Kristen tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Kenapa? Mereka tidak bertahan lagi dengan ajaran tersebut. Kenapa? Dianggap tidak berfaedah. Maka mereka rela menjadi sesat dan tersesat demi hidup lebih baik. Demi hidup berhasil. Tidak apa-apa, yang penting baik. Yang penting berhasil, biarpun sesat. Pendeta-pendeta sedang ditawarkan seperti ini. Biarpun ajarannya bengkok-bengkok, yang penting populer. Biarpun ajaran bengkok-bengkok, yang penting gajinya tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka ingin bebas berinovasi menurut kehendaknya. Tidak mau lagi dengan hal yang sehat. Mereka bebas berpendapat tentang Allah. Tidak mau terikat kepada Alkitab. Tidak mau lagi terikat pada ajaran yang sehat. Biar sesat asal senang. Biar sesat asal maju. Biar sesat asal bangkit. Biar sesat asal lulus. Biar sesat asal berhasil. Asal-asalan. Mereka membuat ajaran yang memuaskan, menyenangkan diri sendiri mereka. Menyenangkan gereja mereka sendiri. Ajaran-ajaran yang syarat dengan janji-janji yang memang menyenangkan telinga. Semua ajaran yang menyenangkan telinga itu memang enak. Biar kita bayar berapapun. Karena itu enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena mereka tahu jemaat pun tidak lagi menarik dan tertarik dengan ajaran sehat. Melainkan ajaran yang menyenangkan jemaat. Sekalipun tidak benar. Sekalipun tidak sesuai Alkitab. Sekalipun dongeng. Ya, pelayan berorientasi pada kebutuhan dan kehendak jemaat. Bukan lagi pada kehendak Allah. Sama dengan dunia usaha sekarang. Dunia usaha sekarang ini mengalami disrupsi. Idealis pebisnis tidak lagi menjadikan produk itu sebagai ikon. Tapi dia harus mengikuti customer. Harus sesuai dengan apa konsumen perlu. Yang semuanya based on consumer. Based on the customer. Nah, hal ini bisa merembet ke gereja dan sedang. Bagaimana pendeta harus menyenangkan customer. Jemaat dipuaskan. Rela kehilangan Injil asal jangan kehilangan jemaat. Sama juga sekarang di dalam dunia bisnis. Rela kehilangan mitra perusahaan asal jangan kehilangan customer. Bisa putus hubungan saya dengan perusahaan Mas Pion. Nggak apa-apa. Yang penting tidak putus hubungan dengan konsumen. Itu deskripsi sekarang di dunia bisnis. Dan dunia bisnis ini masuk juga dalam gereja. Nggak apa-apa kehilangan Tuhan Yesus. Yang penting tidak kehilangan berkat. Nggak masalah kehilangan kebenaran. Yang penting jemaat tetap bertahan. Bapak Ibu, banyak pengkhotbah memanfaatkan kejenuhan rohani umat Tuhan dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang menjanjikan, yang memang menyenangkan, sekalipun tidak benar. Para pengkhotbah yang demikian disukai oleh jemaat Tuhan yang sakit rohani. Jemaat yang sakit rohani mencari, rela bayar mahal. Para pengkhotbah yang sakit rohani juga, yaitu mereka yang berusaha untuk menyenangkan telinga audiens, telinga jemaat, yang khotbahnya menyenangkan dengan janji-janji, janji keberhasilan, kemakmuran, kesembuhan, kemenangan, kebahagiaan, kepuasan, kemewahan hidup. Ajaran-ajaran menekankan mengenai hak umat, tetapi mengabaikan kewajiban umat.
Tanggung jawab umat di hadapan Allah jarang dikhotbahkan. Tapi janji Allah memberkati umat sering dikhotbahkan. Ini ketimpangan-ketimpangan yang sedang merusak gereja. Dan saudara, teman-teman para sudah, kita diutus di tengah-tengah dunia yang sedang diskusi seperti ini. Dari mimbar gereja dan dari media sosial, kita menemukan banyak pengkhotbah yang memanfaatkan keinginan dan kebutuhan jemaat untuk dipuaskan. Seperti kanker yang sedang menjalar, merusak gereja. Pengkhotbah-pengkhotbah yang demikian adalah orang yang paling jahat. Ya, hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bukan maksud Tuhan, lebih jahat daripada Hitler, lebih jahat dari orang jahat di dunia. Kenapa? Karena dia berbicara atas nama Allah, tapi Allah nggak bicara. Dia bicara hatinya, maunya, tafsirannya, yang tidak sesuai karena nggak belajar juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi saya orang yang paling jahat di dunia adalah hamba Tuhan yang bengkok hidup dan pengajarannya. Sekali lagi, orang yang paling jahat di dunia adalah hamba Tuhan yang bengkok pribadinya, karakternya buruk, penipu, pinjam-pinjam uang, tidak dikembalikan, ganggu perempuan lain, ganggu laki-laki lain, karakternya buruk dan ajarannya juga bengkok. Dan hamba Tuhan seperti ini tidak patut disebut hamba Tuhan, tapi labelnya begitu. Bapak Ibu, Paulus melaporkan bahwa kondisi umat Tuhan telah hancur. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Ya, dongeng nenek tua. Apalagi pada awal pandemi COVID-19 ini, muncullah sejumlah ilmu. Bapak Ibu sudah tahu, cocokologi. Ya. Cocok-cocokkan ayat yang sesuai dengan pandemi COVID. Ini betul-betul aneh. Ya, mulailah Yeskiel, Daniel, sampai sekarang diam, bengong. Nggak ada lagi informasi. Kenapa? Sembrono. Cocokologi, muncul lagi ilmu cekcokologi. Perdebatan media massa. Doktrin Tritunggal diperdebatkan, malu-maluin di hadapan orang tak seiman. Sedang perang doktrin, cekcokologi. Yang ketiga, bohongologi. Itu yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Akibatnya apa? Akibatnya kekristenan dalam 2 dekade terakhir ini bukan semakin maju, melainkan semakin mundur. Saya berani berkata demikian. Kekristenan di dunia sekarang ini bukan semakin maju, melainkan semakin mundur. Khususnya anak muda sekarang. Hanya hebat menguasai gereja, menguasai musik, menguasai sound system, menguasai komputer, tapi malas baca Alkitab. Periksalah jemaat di gereja, periksalah kaum muda sekarang. Mereka aktif tapi miskin rohani. Nggak suka berdoa, nggak suka dengar khotbah, tapi cerewet, tapi menguasai IT, menguasai komputer. Kita sedang ditipu oleh iblis. Saya bilang kepada anak saya, kamu teratur baca Alkitab. Kamu begitu aktif di sekolah minggu, guru sekolah minggu. Tapi kamu tidak aktif baca Alkitab. Kamu sedang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sebenarnya sedang berduka. Laporan dari Ryan Sheehan. 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Di seluruh dunia. Every day. 3,500 jemaat mundur. Dan di antaranya umur 14 sampai 33 tahun adalah kelompok milenial yang menganggap gereja tidak penting. Di gereja itu hanya tempat mereka menyalurkan bakat saja. Tapi sebenarnya mereka tidak merasa memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, itu laporan dari christianpost.com. Juga pada tahun 2017, 66% kaum muda di Amerika meninggalkan gereja. Itu laporan daripada christianitytoday.com. Lifeway Research Survey. Ya, bisa minta data dari saya berikan, tinggal buka di Google, muncul data itu. Hasil bilangan Research Center menemukan 52% anak muda Indonesia mundur dari imannya. Kita nggak tahu karena kita di antara gereja yang baik.
Tapi sebenarnya 52% ini hasil riset 5 tahun. Oleh bilangan riset center yang dilakukan oleh Dirjen Mas Kristen. Bapak Ibu, mengapa umat Tuhan mundur? Karena mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran, oleh virus-virus penyesatan. Mereka menjadi tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik belajar, tidak mau diperlengkapi. Persoalannya tidak mau diperlengkapi. Banyak orang suka mau melayani, tapi tidak mau belajar. Itu dosa pelayan Tuhan. Mau melayani, tapi tidak mau belajar. Sekali saya tekan ini dosa pelayan Tuhan. Tidak pantas melayani kalau tidak belajar. Khususnya untuk anak muda. Mau terjun saja untuk semua operasi-operasi gereja. Tapi konten iman, they don't have. Ini problem kita, ini air mata saya selama sekian tahun menggumuli ini Bapak Ibu. Lalu mengapa hamba Tuhan mundur? Ada catatan 734 hamba Tuhan mundur karena kelelahan, karena frustasi. Laporan dari Christianity Today. Mengapa? Karena mereka berhenti bertumbuh secara rohani. Mengapa mereka berhenti bertumbuh? Karena mereka berhenti belajar. Kalau mereka belajar, maka mereka kalau mereka mau mengajar tapi nggak mau belajar, atau mau belajar tapi tidak belajar yang sesungguhnya, hanya belajar perlengkapan. Seorang sarjana teologi perlu juga belajar ekonomi, perlu belajar antropologi, perlu belajar politik, perlu. Tapi ada yang perlu, yang paling penting, tetap belajar firman Allah. Celakalah kita kalau kita menghabiskan hidup kita untuk belajar ilmu-ilmu lain. Itu penting, tapi yang maha penting kita perlu diperlengkapi terus oleh firman Allah. Ini kuno kan? Kuno ini, tapi ini penting sekali. Saudara kan hancur kalau berhenti diperlengkapi oleh firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Untuk terus memperlengkapi jemaat dan terus diperlengkapi, maka kita membuka diri untuk belajar. Tidak ada cara lain selain belajar. Yang dosa paling besar ini, dosa dosen. Apalagi dia sudah doktor. Malas belajar. Dan jemaat mahasiswa tahu, dia putar-putar bahannya dari tahun 2015 sampai sekarang bahannya tidak berubah. Karena dia berhenti belajar. Ini berhenti belajar, berhenti mengajar. Saya mengutip seorang hamba Tuhan menulis, Howard Hendrickson. Dia tulis satu buku, dalam kutipan dalam buku itu ada, saya mengutip, if you stop growing today, you cannot teach tomorrow. Jika engkau berhenti bertumbuh hari ini, engkau tidak boleh mengajar, engkau tidak dapat mengajar hari esok. So don't stop teman-teman. Hari ini finish, tapi start baru. Minimal kalau sudah melayani, saya senang sekali langsung melayani di tempat-tempat yang ada. Tolong tiap bulan beli buku. Datang tanya, kontak Pak Ketua, kontak Pak Tony mengenai ajaran-ajaran. Kontak, berdialog terus. Jangan berhenti untuk diperlengkapi. Jangan pernah berhenti. Saudara berhenti diperlengkapi, tolong berhenti melayani. Lagi pula minta maaf, saya bilang bagi anak saya. Kita harus, bagi saya, persiapan pelayanan lebih penting daripada pelayanan. Saya kecewa dia pelayanan memimpin ibadah, banyak salah-salah ngomong. Saya panggil dengan baik-baik. Saya bilang, Tuhan berkenan atas persiapan kita serius. Bukan hanya action ministry. Kalau kita asal-asal persiapan pelayanan, bagi saya itu hanya main-main. Maka itu serius dalam hal Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus bicara di tengah-tengah virus yang mengganggu. Dia menyampaikan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Antara diri dan ajaran adalah hal yang mendasar. Saya menutup. Bagaimana supaya dirimu dan ajaranmu, di dalam teks yang kita baca tadi ya, ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman. Ayat 5, kuasai dirimu. Dalam 1 Timotius, dia menyampaikan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dalam 2 Timotius, beritakan firman.
kuasa dalam ayat 2. Teks yang kita baca ini. Dalam pasal 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman. Ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu balance antara pribadi, karakter, dan doktrin. Doktrin and karakter cannot be separated one another. Tidak bisa dipisahkan. Dan inilah undangan saya kepada teman-teman. Kita ini sama. Cuma duluan saya melangkah. Tapi teman-teman sama. Nggak ada yang bilang, kerja hari ini 10 hari, bayar sama. Kerja baru 2 jam, bayar sama. Jadi bukan seberapa lama saya melayani Tuhan. Seberapa berkualitas kita melayani. Seberapa setia dan taat kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri dengan begini. Capek juga ini tertutup begini. Baru kali ini saya khotbah capek. Karena tertutup, karena oksigen kurang. Nggak bisa diganti. Dan nggak bisa pakai obat apa. Tak apa, tinggal sedikit. Nah, kalau memperhatikan, beritakanlah firman. Itu present imperfect aktif. Beritakan itu jangan berhenti. Dan juga awaslah dirimu present imperfect aktif. Diperintahkan itu aktif kapan? Now, menjadi habit. Saudara, diperlengkapi itu bukan tunggu ada seminar. Diperlengkapi jangan tunggu ada pembinaan. Diperlengkapi itu imperfect aktif. Terus menjadi habit, menjadi nature, menjadi natur kita. Bahwa seorang hamba Tuhan jangan melayani tanpa diperlengkapi terus menerus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur dengan STT di Indonesia. Saya mengikuti perkembangan STT di Indonesia. Ada 2 hal. Satu sisi memang STT Indonesia bagus, mulai bangkit. Tetapi yang saya menggelisahkan hati saya, STT Indonesia sedang menghadapi satu tantangan yang serius, yaitu pandemik. Pandemik yang sedang mengubah STT. Menurut saya tahu nih, 82% STT yang terakreditasi tidak berkualitas. Ini data ya. 82% STT yang terakreditasi tidak berkualitas. Kenapa? Karena waktu diakreditasi, entah ada kunjungan dari Ban PT, mereka tidak memeriksa kualitas alumni. Padahal STT kualitasnya pada alumni. Bukan pada proses saja. Karena kualitas sekolah tinggi teologi pada lulusannya. Dan para asesor tidak memeriksa alumni, paling dipanggil wawancara dan diatur. Kamu nanti jawabnya begini ya, jawab begini. Jadi akreditasi ini, minta maaf Pak Bimas Kristen, hanyalah administrasi. Hanyalah dokumen-dokumen. Belum mengungkapkan quality. Karena itu memang kita berbarengan dan seterusnya. Mari kita apalagi untuk mengukur kualitas STT Indonesia, alat ukurnya sama. Untuk mengukur Universitas Diponegoro, mengukur Universitas Utomo, Universitas Brawijaya, alat ukurnya sama. Mengukur STT Sulawesi dengan UI sama. Padahal rumpun studi berbeda. Ini yang saya sedang kritik. Saya sudah sampai pada Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini perlu ada badan akreditasi mandiri cepat-cepat kita. Karena bagi saya ini aneh. Antara program studi kedokteran, alat ukurnya sama dengan program studi misiologi. Dan saya mendengungkan ini kuat-kuat di pemerintah. Ini salah manajemen negara kita. Apa karena kita Kristen ya, kalau kita diminoritaskan? Nggak bisa itu. Maka itu kami sedang mempersiapkan badan akreditasi mandiri. Supaya kualitas kita bukan di atas kertas. Akhirnya, seperti Timotius tidak hanya diperlengkapi dengan ajaran sehat, melainkan juga dipanggil untuk memulihkan gereja dari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Para wisuda, jangan berhenti diperlengkapi. Ya, berhenti diperlengkapi berarti berhenti memperlengkapi. Berhenti dilayani berarti berhenti melayani. Apa artinya? Jangan melayani kalau saudara tidak memberi diri dilayani terus. Karena itu terus belajar firman Tuhan secara teratur. Saya sudah 20 tahun lebih di dunia sekolah tinggi teologi. Toh juga saya sadar
mengalami krisis-krisis. Dan akhirnya saya semakin komitmen untuk lebih menjunjung tinggi dan belajar Alkitab. Ya, waktu Billy Graham mau meninggal, ditanya, jika engkau diberikan kesempatan untuk hidup lagi apa? Saya akan baca Alkitab tiap hari teratur. Mungkin teman-teman pandang enteng ini, karena belum mengalami diskusi dalam hidup. Tapi setelah dewasa melewati badai, akhirnya kesimpulan betul, sia-sia kita ini. Maka harus kembali lebih banyak berlutut di hadapan Tuhan. Doa dan firman itu segala-galanya bagi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak lagi berlutut dan dengan firman, berdoa dan firman, tidak usah melayani. Tuhan muak dengan semua itu. Tuhan berfirman, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Untuk tidak disesatkan, mari terus-menerus diperlengkapi. Ya, diperlengkapi, dan perlengkapan yang paling utama bagi hamba Tuhan dan jemaat, firman Allah. Perlengkapan yang paling utama ya bagi hamba Tuhan dan bagi jemaat. Tidak hanya mampu menghadapi dampak virus, menghadapi setan, tidak mungkin sosiologi. Menghadapi setan, tidak mungkin psikologi. Menghadapi setan, tidak mungkin kualitatif dan kuantitatif. Bukan. Menghadapi setan, hanya firman dan iman. Terpujilah Kristus Yesus. Amin.